An-Anabib bahwa orang yang menjisimkan Allah Ta'ala ataupun orang yang mengatakan Allah di langit ataupun orang yang mengatakan di saat ditanya di mana Allah, dia langsung menjawab di atas, maka orang tersebut dihukumi kepada kufur. Maka dalam kitab Al-Alamah Al-Muhaddis Al-Faqih Al-Syekh Abdul Hasin Muhammad Al-Kawak Kawuk Ji At-Tabrus Al-Hanafi, okay, dalam kitab Al-Imad Fi'il Ibtikat, beliau mengatakan wa man kala la a'rifu Allahu fi sama' wa am fil ardi kafir li'annahu ja'ala ahadahuma lahu makan. Wa man qala, barang siapa yang berkata, mulasiman yang berkata ianya mak, saya tidak tahu. Bahasa Indonesia saya ilung tidak, aku tidak mengetahui. Aku tidak tahu apakah Allah itu berada di langit ataupun di bumi. Maka orang ini sungguh telah menjadi kafir. Maka kenapa? Karena dia telah menetapkan tempat bagi salah satu daripada dua ruang tersebut. Ahaduma lahu makan. Maka ini menjadi salah satu dalil bahwa orang yang mengatakan Allah itu di langit ataupun aku tidak tahu di mana Allah. Orang yang mengatakan hal tersebut maka menjadi kafir dia. Itu salah satu dalilnya dulu dari mazhab Hanafi. Bentar lagi dari mazhab Syafi'i Nabawi. Gimana Bi Obed? Udah Ana sekian dulu. Dilengkapin dulu biar ada nanti. Terus Maksudnya? Diterusin yang 4 mazhab. Jangan semua ya lah, nggak enak nanti nih sama si Gimana ya, mau memperbandingkan itu kalau cuma satu yang disajikan. Lanjut dulu Tengku. Tapi jangan. Enggak, Ana satu aja dulu. Pokoknya itu dalil yang kuat dari mazhab Hanafi. Kesimpulannya gimana? Kesimpulannya bahwa orang yang mengatakan dia tidak mengetahui di mana Allah maka kafir, dan orang yang mengatakan Allah Ta'ala di atas maka dia juga menjadi kafir karena menyatakan tempat bagi Allah Ta'ala. Termasuk Wahabi hari ini yang mengatakan Allah Ta'ala di atas dan Allah Ta'ala bersemayam di atas. Itu perkataan Wahabi. Maka Wahabi dalilnya apa itu bisa kufur dengan perkataan itu menurut Hanafi? Ya, yang tadi dalilnya Gimana? Tak jelas tadi itu. Ulang. Pelan-pelan, nggak usah keburu-buru, ada yang ngejar. Dicariin bini dia makanya buru-buru. Ini malam Jumat. Oke, ada yang mau menanggapi? Belum bisa menanggapi host, soalnya ini masih saya nggak paham ini. Judulnya apa ini? Judul. Gak tahu ini judulnya tadi apa perbandingan hukum ajsim. Coba gini Os. Gini ya Kang Safrial ya. Apakah kafir yang di situ dimaksud orang itu nanti tidak dapat menerima warisan? Karena kalau murtad itu kan tidak dapat menerima warisan. Apakah sanksinya sampai ke situ ya? Atau kafirnya kafir bab akidah saja dan mereka itu masih ahli kiblat? Atau memang kafir mutlak? Monggo. Bentar dulu, ini narasi kenapa bisa jadi ini gimana kafir. Dalilnya apa ya? Landasannya apa ya? Oke, Bib. Ini gini, Bib. Dulu
orang yang menjisimkan Allah Ta'ala, orang yang menjisimkan dan orang yang menetapkan tempat bagi Allah, seperti Wahabi yang menetapkan dan mengatakan Allah bertempat dan Allah Ta'ala memiliki tangan. Maka dalil yang tak ada sebab yang saya bawa tadi pendapat Imam Hanafi, ulama daripada mazhab Hanafi. Lalu apakah mereka itu kafir? Tidak bisa mewarisi kepada cuma kafir dari segi akidah ataupun bukan akidah, kepada kafir yang lain. Maka hal ini saya mengatakan kafir dari segi akidahnya. Bentar, Anda buka kitab ni. Untuk sekedar teks-teks semacam itu banyak sih sebetulnya ya, tapi nanti apakah bisa diterapkan sama Wahabi apakah enggak, kita nggak tahu ya. Contoh misalnya saya bacakan di Tabyinul Haqa'iq li Zulaiki wal Musyabbih idza qala lau ta'ala yadun wa rajulun kama litibat bahwa kafirun mal'unun wa in qala jismun la kal ajam bahwa mubtadi ya nau laisa bi ila itlaqul labji jismi ali wa huwa muhimun li nafsin Farahu biqaulillah kal azam alam yabki ila mujaradul itlaq wa zalika ma'siyatun tantahidu sababan lil iqab lima qulna minal iham. Jadi alasannya minal iham. Itu dari kalangan Maliki. Kalau misalnya dari itu daripada Hambali ya. Itu dari kalangan Hanafiyah, sorry. Kalau dari kalangan Maliki misalnya fi ahkamil Quran Ibnul Arabi fa idza ankara ahadar rasul au kadzabahum bima yukhbirunahu anhu min at-tahlil wa tahrim wa awamir wa nadbi bahwa kafir. Terus diantaranya terkait dengan jisim, misalul labjil muqtadi lil kufri ayajidama ulima minad-din bid-darurah ka wujubi salat wal wujud minha wa kadza idza qala Allahu jismun mutahayyijun dari syara al-Kharashi ala Khalil. Itu Malikiyah. Kalau dari Syafi'iyah qala Ijuddin Abdul Salam di dalam qaidnya qad raja al-Asy'ari inda mautihi an takfiri ahli qiblah li'anal jahla bisifat laisa jahlan bil mausufah. Katanya qad raja al-Asy'ari inda mautihi an takfiri ahli qiblah li'anal jahla bisifat laisa jahlan bil mausuf. Ini berarti yang menengah itu Syafi'iyah ya kurang lebihnya. Karena beliau mengatakan lajimul majhab laisa bil majhab li'anal mujassimah jajibuna bi annahu fi jihad wa jajibuna bi annahu qadimun ajali laisa bi muhdis laisa bi muhdis. Dari Syafi'iyah sifatnya menengah. Terus yang terakhir dari Hanabilah mengatakan kok maqala Ibnu Hamdan fi nihayatil mubtadi'in ani Ahmad takfiru man qala anil jismun la kal ajsam. Ini 4 mazhab. Yang menengah itu Syafi'iyah karena Ijuddin mengutip dari Asy'ariyah yang notabene kebanyakan Syafi'iyah kan Asy'ariyah. Free Palestine, Free Israel. Itu di bawah ya Pak Alexander naik Gadot. Saya suka Gal Gadot. Gal Gadot tahu nggak? Wonder Woman. Ya gimana ya? Izin sebentar Ustaz Mansur. Ini kan mimma yata'allaq bil iman. Ustaz Rizal kita sepakatin ya mimma yata'allaq bil iman. Qala tahawi wa la tukaffir ahad ahli kiblati bidan bima lam yastahillahu wa la naqulu yadurru ma'al imani dan min amalihi. Definisi iman, wal iman huwa al-iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Wa anna jami' ma anzalallahu fil Qur'an wa jami' ma sahha an rasulihi min asy-syar'i wal bayan kullahu hukum. Itu dalam definisi iman. Nah, mengibtalkan iman itu cuman biusulil aqaid, yakni iman billah wa bi rasulihi wa yaumil akhir. Wa ma adahu furu. Wa la nukaffir ahadan minal fara'i. Faisalu tafriqa bil Imam Ghazali.
Saya kalau kelihatannya Asy'ariyah udah kelihatan ya dari teks tadi, keempat mazhab, 3 mazhab itu tasdid terkecuali Syafi'iyah. Kalau Syafi'iyah lazimul mazhab laisa bi mazhab katanya. Orang yang mengatakan jismun lakal adzam tetap ya tidak dihukumi kafir karena mungkin itu mengindikasikan bahasanya bahasa mentajimkan, tetapi orang Islam pasti dia itu meskipun dia menetapkan jisim dia bilangnya kan laisa kamislihi syai'. Jadi tetap ada upaya pensucian, pentanjihan pada Allah Subhanahu wa taala. Terkecuali dia menetapkan jisim seperti halnya makhluk, itu jelas-jelas ya kafirnya. Makanya dari teks yang saya baca tadi dari 4 mazhab, 3 mazhab itu tasdid. Mazhab Syafi'iyah tidak, dia masih toleran di ya Faisal Tabrikoh kan itu kemana larinya Syafi'iyah. Iya. Fabrizal mazhab Syafi'iyah tak perlu keluar dulu. Ini masalah goit ya. Lebih dan Ana bib, masalah firqah. bib ana kitab Sebentar, tauhid bib sebentar tak ada baca Fabrizal, anak mazhab Syafi'i. tanggepin Alexander ini. Anak tanggepin si Alexander ini. Di blok aja Sama dia, kalau blok mau aja di banned aku Garib. nanti gara-gara dia. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika kalan ambal hum adall. Ngapain juga ya ngerecehin Free Israel di sana, ini nggak ada yang bahas, nggak nyambung. Nih kalau nih host, jadi host dibisukan aja. Biar rame-ramein koma aja, biarin Nyai, gak usah dijawabin, kita banyak biar rame aja, mau biar rame, kan makin rame Ayo, makin biarin. tonton. Ya dia lagi menunjukkan eksistensi mungkin kali ya. Biarin aja, kita lanjut. Itu tadi jadi host. Iya. Abi Adi coba tanggapi Abi Adi. Nah, tadi ini kurang konsentrasi tadi yang antum baca tadi yai hostnya. Dia bilang yang Allah mempunyai tangan tapi lakal ajsam gitu. Itu Ya, itu dari bukan Hanafiyah. siapa? Hanafiyah. Bukan dari Hanafiyah itu. Oh, Al-Julai'i. atau gimana tuh yai Safrizal? Tanggapan antum? Itu kafir ya. Maksudnya gini, 3 mazhab itu tasdid keras mensikapi untuk masalah jisim, terkecuali mazhab Syafi'i. Syafi'iyah. Enggak. Bib, kalau buat ana masalah- sendiri Bib tetap kafir Bib. Sebab orang contoh jelas-jelas mereka sekarang menetapkan Allah Ta'ala di langit, di sama, jelas-jelas mengatakan. Sedangkan ulama ahlu sunnah jelas telah menetapkan dalam kitab Al-Fatawi Al-Hindiyah, boleh nanti dibaca, jelas-jelas di situ yukafiru bil isbatil makan Allah Ta'ala walau kala Allah Ta'ala fis sama'. Sekalipun Oke. ini mengatakan okay. Tapi Yai Rizal gini ya, untuk fatwa Hindiyah mesti dikerucutkan dulu, soalnya di fatwa Hindiyah itu dimulai daripada kitab Takwimul Iman yang notabene nanti ini jadi awal mula rujukannya siapa, Abdul Wahab, karena mirip ya. Memang di sana itu terjadi pertikaian yang lumayan dahsyat tuh di India itu. Oleh karenanya kita lihat sikap-sikap ulama Hindia, baik itu Syafi'iyah, mereka tasdid juga untuk masalah takfir terhadap mujasimah, karena memang di sono mujasimahnya juga keras-keras. Ini dimulai dari kitab Taqwiyatul Iman itu. Beda dengan Nusantara nih, Nusantara ini masih imut-imut kalangan Wahabinya, karena kan banyaknya mereka itu awam dari NU juga kan katanya. Terus hijrah, ya sebatas pengetahuannya kayak gitu. Apakah kita bisa terapkan atau tanjilkan fatwa tersebut kepada orang yang ada di Indonesia gitu kurang lebih? Contoh ana tamsilat ke nahwu ABS TV. ABS TV. Oke. Kemarin lagi live, orang tanya, "Aina Allah?" Di mana Allah orang? Lalu dia memanggil anak kecil. Anak kecil sini tuh. Di mana Allah? Di langit. Dia mentahkik perkataan anak kecil tersebut bahwa Allah jelas-jelas di langit. Mahada.
Kalau Harry Pras dengan videonya itu, kan soalnya dia mentakik juga gitu. Yang keluar planet itu. Kemarin ada ucapan permintaan maaf Ferry Pras tuh jadi apa tuh? Jadi gini ya, untuk persoalan tadi Yai Rizal ini udah melihat beberapa persoalan yang menurut beliau klik ya dengan persoalannya. Tapi karena saya tidak berurusan langsung dengan mereka, jadi saya berani ya mengatakan menerapkan fatwa tersebut. Karena pada akhirnya yang ini kebetulan ya salafi Wahabi yang berdiskusi sama saya, pada akhirnya mereka laisa kapislihi syai itu. Jadi tetap ada upaya tanjih. Tapi Mujasimah tetap. Muktadi, tetap muktadi. Tadi dia bukan mujasimah. Fasik, dia masuknya ke fasik. Karena Terus Andi gimana nih? gimana Gus Andi? Si cari ibaroh, cuma seingat saya nggih, semoga saja salah, itu ndak sampai pada kafiran saat sebentar saya carikan ibarohnya dulu. Kemarin tanggal 5 itu sudah dapat saya itu ibarohnya, cuma ini saya cari-cari lagi, lupa naruhnya di mana. Nih contoh di sini nih, Fa'in kila, ini dari mazhab Syafi'iyah ya, Fa'in kila yaljamu minal ikhtilafi fi kaunihi subhanahu wa ta'ala fi jihadin kaunuhu hadisan. Kan ini ada klaim apabila dikatakan keidentikan dari pertentangan keadaan Allah itu di jihad, maka keadaan Allah itu pasti hadis. Kulna, kita jawab, lajimul majhab laisa bimajhab. Identik majhab itu bukan majhab. Meskipun perkataan mereka itu di jihad, itu belum tentu mereka mujasimah. Alasannya kenapa? Li'anal mujasimata jajimuna bi'anau fi jihad wa jajimuna bi'anahu qadim ajali laisa bi muhdasin. Karena mujasimah juga mereka itu memastikan bahwasannya Allah itu di jihad, dan mereka memastikan bahwasannya dia itu qadim ajali laisa bi muhdis, laisa bi muhdas, bukan baharu. Jadi di sini ada potensi mujasimah juga yang disebut mujasimah, meskipun mereka meyakini Allah di jihad, tetapi Allah itu qadim ajali. Jadi di sini ada paradoks di dalam pikirannya, oleh karenanya lajimul majhab laisa bimajhab. Identik majhab belum tentu majhab yang dia itu mempersonifikasikan Allah. Gimana Bang Haidar, langsung aja ngomong, dibuka mute-nya. Tadi ada pun untuk Yai Jal ya, mungkin tadi menemukan persoalan-persoalan yang menurut dia itu relevan dengan ibarat-ibarat yang mereka temukan. Ini orang live di bulan, masa nggak ada yang live? Mohon izin, host. Gimana? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, izin bertanya. Ini menurut pandangan selaku orang awam, bagaimana kita menyikapi perkara dua pendapat ini terkait mungkin dari Aswaja itu kan melontarkan tuduhan ataupun menyamarkan tuduhan ke Wahabi sebagai mujassimah, dan sebaliknya sebenarnya orang-orang Aswaja itu kan mensucikan Allah lewat tafwid dan takwilnya itu untuk mensucikan, tapi tetap saja dianggap sesat gitu kan. Asy'ariyah dianggap sesat. Nah, kira-kira sebagai seorang awam ini bagaimana kita menentukan sikap gitu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait berita tentang kematian ataupun wafatnya Ustadz Yazid Zawas kemarin. Kita ketahui bersama
selama ini beliau paling vokal juga, salah satu ulama paling vokal ataupun ustadz paling vokal yang mengatakan ataupun mengecap Asy'ariyah, Maturidiyah, Jamaah Tabligh dan lain-lain sebagainya itu sebagai aliran sesat. Nah, dengan dalil-dalil ataupun dengan ilmu yang beliau punya, bersandarkan kepada dalil hadis maupun Al-Quran menurut pengetahuan beliau. Di satu sisi, kemarin juga beredar video Ustadz atau Yai Idrus Romli yang mengatakan tadi itu yang intinya memvonis juga atas dasar keilmuan, atas dasar pengetahuan, dalil juga menyematkan kelompok Salafi Wahabi ini sebagai Khawarij. Nah, ini bagi orang awam yang mungkin ilmunya ataupun pengetahuan tidak mondok seperti antum semua, mungkin agak-agak gimana gitu ya. Nah, kita sebagai seorang awam ini gimana caranya menyikapinya gitu? Apakah hanya cukup diam karena memang nggak tahu atau nggak punya ilmunya atau gimana? Mungkin itu para ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ada 2 poin yang ditanyakan, udah ketangkap lah, langsung aja ya Andi ya yang jawab ya. Mau saya ya Andi. Ada 3 poin. 3 poin, 3 poin. Pertama, pelarangan pengumuman kabar kematian. Kedua Ustaz Yazid Jawas mengkafirkan Asy'ariyah di dalam kitabnya di atas manhaj salaf tuh. Yang terakhir tadi ya Kiai Idrus Romli mengatakan gembira, boleh bergembira atas kematiannya seorang yang fajir gitu. Tapi tidak disebutkan tadi si awalnya si penanya. Nah, tadi bagaimana sikap kita yang awam gitu? Apakah itu haji atau bagaimana, saya nggak paham nih. Yang pertanyaan ini justru yang terakhir saya nggak paham. Oke, intinya gini, ini jawaban berarti harus diarahkan kepada awam. Jadi saya ngelihat Yai Andi mungkin bisa ngejawab ini nih. Yai Andi silakan. Nanti setelah itu Koko Aswaja, Habib Hobes nanti Habib Hobes. Pertanyaannya apa itu Has? Yang pertama Has? Tadi yang pertama tentang kabar kematian, larangan kabar kematian. Nah, satu larangan kabar kematian. Yang kedua tentang tadi kabar. Beb, itu tema setelah aja Beb, biar iskal antara 2 Virgo ini, kayak mana penyikapan untuk orang awam. Nah, itu jadi, aja fokusnya. Itu poin yang dipertanyakan itu sikap seorang awam menanggapi berita-berita yang berseliweran tentang masalah tadi, berita yang dijawas begini, terus Idrus Romli begini, bla 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 lah gitu, tentang pertikaian itu sebagai selayaknya awam gimana sih menyikapi kayak gitu? Kalau bagi saya pribadi, saya juga orang awam. Yang orang awam itu, kewajiban orang awam ialah taklid kepada orang yang lebih mumpuni dalam bidangnya. Dalam artian di situ Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketika kita ada sebuah masalah, maka tanyakanlah kepada orang yang ahlinya di situ. Dalam artian ahlinya itu siapa? Ulama. Ulama yang seperti apa? Ulama yang sudah kredibel di situ, orang yang sudah mumpuni. Nah, di situ. Kemudian itu satu. Yang kedua, Nabi sudah menganjurkan mengatakan seperti ini. Ija'akum munkaron fatabayyanu. Ketika ada sebuah kemungkaran atau perselisihan di situ, maka fatabayyanu, carilah atau minta sebuah kejelasan atau konfirmasi di situ. Nah, itu kedua, itu sudah mafhum bagi saya, sudah tidak usah diperjelas, tidak usah dihasiai, sudah tidak usah, sudah masuk mafhum itu. Yang ketiga, kita bukan mengkoreksi kesalahan orang, tidak. Yang 3A, yang per 3A untuk beliau
saudara kita almarhum almakfurlah Ustadz Aziz, bukannya saya itu meremehkan ilmu beliau, tidak. Cuman batasan beliau itu siapa? Apakah seorang mujtahid ataukah seorang ulama? Ketika seorang ulama, dia mengatakan seorang ulama yang berkompeten, yang kredibel di situ, maka dalam hasil karya atau tulisan-tulisan, bahkan ceramahnya itu harus membuka peluang, dalam artian memberikan keluasan kepada jamaah atau si pembaca dalam apa yang dia ucapkan. Contoh, ada sebuah perselisihan atau perbedaan pendapat, ya katakanlah semuanya, ulama A begini, ulama B begini. Kalau saya mengikuti ulama B, kalau antum semua mengikuti ulama A, monggo silakan. Kalau Anda mengikuti saya yang B, monggo silakan. Dalam artian di situ tidak ada ta'assub, sehingga ada leluasa bagi seorang jamaah atau pembaca karya beliau itu untuk memilih yang selama pemilihan itu sesuai dengan koridor ulama yang difatwakan. Itu di situ kerancuan beliau di situ, sehingga beliau seolah-olah mendoktrin para jamaah dan pembacanya itu seolah-olah dari beliaulah yang benar. Itu itu 3A. Kemudian 3B, beliau selalu serampangan dalam memberikan sebuah fatwa di dalam karya-karya beliau. Saya tidak mengatakan ceramahnya ya. Kalau dikatakan ceramah nanti potong edit. Enggak. Dalam karya beliau salah satunya Manhasalah, Mulia dengan Manhasalah, beliau mengatakan bahwasanya di situ Asy'ariyah wal Maturidiyah itu sebuah kekufuran. Bahkan dikatakan di situ ada perkataan beliau sampai mengatakan pada mujasimah. Itu sebuah tuduhan yang sangat keji, tidak berlandaskan dasar. Di situ tidak ada Al-Qur'an, tidak ada hadisnya, hanya tidak ada di dalam Quran bahwasanya Asy'ariyah wal Maturidiyah kufur min mujahimah. Tidak ada di dalam Quran seperti itu. Itu istimbatnya beliau yang tidak berdasar dan tidak mengatakan kepada tidak bersandarkan pada ulama. Ketika bersandarkan kepada ulama, dia taklid berarti, sedangkan dia mengingkari akan taklid. Di situ kan rancungnya di situ, membuat umat ini bingung. Sebenarnya membuat umat bingung itu fatwa-fatwa yang seperti itu tidak ditujukan pada satu orang saja, tidak, ke semuanya. Ketika ada perbedaan, ya sampaikan perbedaan itu, berikan kelonggaran terhadap para jamaah, para pendengar dan para pembaca dan para penikmat. Tidak ta'assub dalam sebuah satu pendapat, tidak. Itu yang perpecahan dan pertikaian yang terjadi saat ini. Anggaplah kalau ringkasan sebuah ucapan itu kurang moco nih. Kalau bagi saya seperti itu. Nggih. Oke. Kemudian ya. Nggih. Ada lanjutan. Tapi udah jelas. Kemudian untuk bukan saya membela Ustadzuna ya, itu suami, tidak. Beliau itu hanya membacakan sebuah referensi yang itu bukan beliau yang mentakfiri akan beliau saja, tidak. Beliau kan hanya sebatas membacakan. Beliau tidak berpendapat, tidak membacakan ibarah kitabnya berbunyi sekian seperti itu. Tidak mendoktrin. Beda halnya ketika mendakwah seseorang, itu baru penuduhan. Beliau hanya menyampaikan ibarah atau kitab yang berbunyi bla 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 seperti itu. Kemudian beliau menjelaskan seperti ini isi daripada kitab ibarah itu. Sekali lagi saya tidak mendukung atau membela Ustadz Idrus, tidak, meskipun satu alma mater, tidak. Cuma saya di situ tahu siapa beliau, dan ketika di situ pada ranah ilmiah yang memang seperti itu orangnya, A ya A, B ya B, C ya C, seperti itu. Itu yang ketiga, pertanyaan ketiga. Kemudian yang pertanyaan pertama apa tadi, Os? Larangan ngasih kabar kematian. Itu jenengan yang
bisa merangkum nih. Silakan. Sudah itu saja sudah. Dan intinya jawaban pertama tadi sudah menjadikan sebuah jawaban dari pertanyaan pertama dan yang kedua seperti itu. Ini Terima kasih, wallahu a'lam. saya ingin menambahkan ya bentar ya. Jadi gini ya, untuk kan tadi siapa Haidar ini menyatakan dirinya awam bagaimana. Jadi gini, menurut Imam Ghazali di dalam kitab Qisasul Mustaqim, ya tadi di samping udah jelas ya apa yang disampaikan oleh Yai Andi. Nah, kalau kita benar memang aku awam, coba periksa dulu fardu ain kita udah bagus belum. Fardu ain kita mulai dari sholat kita dan yang lainnya, udahlah kita sibuk aja di sono gitu. Jangan pedulikan perbedaan-perbedaan. Kalau misalnya memang benar kita udah selesai dari semuanya, barulah kita khud di ikhtilaf. Itu pun kalau misalnya ada kepentingan buat diri kita. Kalau misalnya nggak ada kepentingan ilmiah atau apapun, ya udahlah, itu nggak penting artinya buat kita. Wa iza marru bilagwi marru kiroma. Kita berpaling aja dengan berpaling yang indah, yang elok. Itu dalam catatan apabila kita awam dan kita tidak ada kepentingan untuk meluruskan statement-statement yang salah, yang secara bentuk argumentasi itu bermasalah, ya kita tidak harusnya terlibat di sana. Itu sih kalau menurut saya. Jadi sibuk aja di dalam fardu ain kita, tingkatkan sunnah muakkad kita dan yang lainnya. Betul. Dari Sepakat ya Iho, sepakat. Likulli maqam maqal, walikulli maqal maqam. Tiap ada dialog tuh ada tempatnya atau ada orang-orangnya, dan tiap ada orangnya tuh ada dialog juga yang khusus untuk mereka. Jadi kalau bukan tempatnya kita, kalau bukan tingkatannya kita, kalau bukan cakupan ilmu pengetahuannya kita, nggak usah kita ikut-ikutan aja, nggak usah. Monggo Beb Hadi, yang masalah pertama tadi Beb, tambahin Beb. Masalah apa tuh? Pengumuman kematian. Gedein ya. Seharusnya sebagai pengikutnya, kalau gurunya udah berfatwa demikian, pengikutnya tuh nggak boleh ngelanggar, harusnya nggak usah diumumin. Satu, karena apa? Di dalam ilmu mustalah al hadis aja, kalau hadis diriwayatkan oleh seorang rawi tapi rawi itu tidak mengamalkan hadis, berarti hadisnya nggak bisa dipakai, matruk, karena yang rawinya aja ninggalin gitu. Dan dalam hal ini pengikutnya ninggalin gitu, melanggar, berarti ini fatwa nggak bisa dipakai. Larangan mengabarkan berita kematian nggak bisa dipakai karena nggak diterapkan oleh murid-muridnya. Satu. Kedua, kalau orang mati terus nggak diumumin, kalau diutang gimana? 2 tahun yang nggak ketahuan orang meninggal udah. Tiba-tiba yang punya utang datang, mau nagih. 2 tahun tuh udah kebagi-bagi tuh duitnya tuh sama ahli warisnya. Kan utang harusnya dibayar dulu sebelum warisan dibagi-bagi tuh, utang dulu didulukan. Ini karena kagak diumumin, orang ahli waris udah bagi-bagi utang. Udah bagi-bagi harta warisan. Tiba-tiba yang punya utang datang. Bagaimana coba mau ngumpulin lagi? Duit udah kepake. Satu udah ada yang beli sawah, satu ada yang dipakai buat judi online, satu lagi buat begini, habis. Yang begini namanya orang mau lari dari utang kalau nggak diumumin. Wallahu a'lam. Silakan Koko, mungkin mau menjawab sebelum kita kembalikan ke Bang Haidar. Tadi apa pertanyaannya? Ini udah 3 hal tadi tuh. Bagaimana sikap seorang awam dihadapkan di dalam fatwa yang tidak membolehkan menyiarkan berita kematian karena narasumbernya berbicara seperti itu, dan bagaimana tentang pendapatnya Yai Idrus Romli terkait orang yang fatwa-fatwanya bermasalah gitu ya, kurang lebihnya. Oke, yang pertama kayak gini, negara kita punya namanya Majelis Ulama Indonesia. Itu yang pertama. Jadi gini, negara udah mengatur umat Islam, negara udah mengatur ada namanya MUI. Yang pertama, jangan bikin peraturan sendiri. Kecuali negara nggak ada MUI, terserah. Ini negara udah ada MUI, jadi jangan asal omong. Makanya Ani itu selalu ngomong, Ani orang kemakan omongan sendiri. Bener,
makan omongan sendiri. Kuburan yang pohon kering udah banyak tuh kena omongan-omongan sendiri. Jadi jangan, kita ini negara udah punya peraturan gitu, jangan ngelangkahin, udah paling bener udah, jangan ngelangkahin gitu. Emang lu kira MUI ini apa sih? Majelis Ulama Indonesia, isinya ulama-ulama, biarin mereka yang berfatwa gitu. Di MUI udah ada dewan fatwa, ya kan? Ya udah, ikuti aja MUI, kelar gitu. Gak usah bikin fatwa sendiri gitu. Akhirnya apa? Ujung-ujungnya nanti kemakan omongan sendiri. Ya nggak? Dilarang mengumumkan kematian, diumumin, ya kan? Dilarang makan-makan ngajar kematian, makan-makan. Akhirnya kena omongan sendiri. Yang malu siapa? Akhirnya kita fair-fairan aja, yang malu siapa? Video udah terus selewaran di mana-mana, Diri sendiri yang malu. Betul. Ya makanya berfatwa jangan nyeleneh. Akhirnya kalau dia jangan meninggal nyeleneh, jadi ikutin aja menimbulkan MUI. fitnah. Kita nggak masalah Akhirnya nggak di menimbulkan akhir kerancuan. hayat makan omongan sendiri. Lebih malu mana? Lebih malu mana? Ntar ngomong katanya, oh ya Allah, di sini dapat kiriman pahala. Lu yang ngomong sendiri pahala nggak nyampe. Isi kolom komentar, di sini dapat kiriman pahala, ada kiriman pahala. Pahala lu meledak, kiriman pahala. Gimana ceritanya? Lu dapat kiriman, lu bilang Fatihahnya nggak nyampe, lu bilang pahalanya nggak nyampe, lu kiriman pahala dari mana? Kena kan ngomong sendiri. Gitu. Siapa? Sekarang lu berdalih semua nyari bantalan ya kan? Nggak perlu video di mana-mana kesebar. Jadi gitu, udah jangan langkai MUI deh, ini jadi pelajaran nih. Ya semoga insya Allah kedepannya jadi pelajaran. Amin, Buat amin. kaum salafi wahabi semua, khususnya umat Islam semua. Nah, intinya termasuk kita juga nih, Aswaja nih. Iya. Udah paling gampang udah ikutin kata MUI. Kata MUI apa? Ini. Gitu loh. Kalau misalnya mau Tapi sebentar. enak, Ya Koko, sebentar. Mukanya itu slow aja. oh iya, sorry. Oke. Gini. Jadi Anak-anak kalau kira mau enak, sekarang gini. Kalau misalnya kalian mau enak, ya udah kalian daftar ke MUI biar kalian masuk dewan fatwa. Gitu. Sekarang di MUI ada orang-orang kalian kan nggak ada. Udah gitu aja, jangan pakai MUI. MUI aja anteng-anteng aja. Udah sekian dari aneh. Oke, silakan kembali ke Bang Haidar. Gimana jawabannya? Udah cukup ya? Mungkin dari banyaknya jawaban jenengan bisa ngambil sikap sendirilah sesuai dengan apa yang cocok dengan pertanyaan yang jenengan tanyakan. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Mudah-mudahan jawabannya cukup memberi insya Allah memberi paham lah. Tapi soal MUI tadi kan memang sedikit agak rancu memang, soalnya gini, ulama-ulama sekali Syafi'i saja, Imam Syafi'i saja mereka berani apa ya? Intinya gini ya, kalau ya, intinya sahabat mereka ini kan, kalau Rasul nggak lakukan, mau sahabat kayak mau ulama kayak ya gugur gitu bagi mereka, karena boro-boro larinya ke MUI gitu, apalagi sekelas MUI maksudnya. Oke. Oleh karena itu ini perdebatannya kelas berat ini. Nah itu. Cuman tadi sebenarnya ada hal yang belum terjawab mungkin, atau mungkin saya yang kurang nangkep. Intinya gini, di kedua belah pihak yang saya lihat selaku awam tadi, karena gimana pun kita seorang awam ini kan, kita sebenarnya tidak mau melibatkan, betul kata Ustadz Mansur tadi, selaku awam baginya kita baiknya ya fokus kepada hal-hal yang fardhu ain dan sebagainya tadi itu ya, sibukkan diri ke situ, nggak usah libatkan ke perdebatan itu kan. Tapi yang namanya kita main di media sosial gitu, kadang-kadang yang begitu-gitu susah untuk dihindarin gitu, karena lewat terus kan. Kepo jadinya. Nah udah menjadi gimana ya, ya gitulah yang jadi tadi yang belum